They can't see, they can't talk, they can't feel, they can't walk. Halo, perkenalkan saya Patrick, NIM 1803022. Saya akan membawakan proposal TA dengan berjudul optimasi kondensor pada sistem AC. Ya, ini adalah sebuah kondensor, di mana kondensor ini adalah suatu komponen yang terdiri dari jaringan pipa dan berfungsi untuk mengubah uap menjadi zat cair. Selain itu, kondensor ini merupakan salah satu jenis mesin penukar kalor atau yang biasa disebut heat exchanger yang berfungsi untuk mengkondensasikan fluida kerja. Kondensor ini biasa juga disebut alat penukar kalor atau perpindahan panas. Jadi uap yang panas bersinggungan dengan pendingin akan terkondensasikan dan air hasil dari proses kondensasi disebut air kondensat. Fungsi dari utama kondensor adalah untuk mengubah kalor ke lingkungan luar dan mengkondensasikan uap dari turbin menjadi air kondensat. Selain itu juga kondensor akan mengubah fasa zat gas menjadi zat cair dari temperatur tinggi keluar melalui dinding-dinding kondensor ini. Dan yang ini adalah kondensor bentuk air cooler kondensor, atau biasa disebut menggunakan udara sebagai cooling medium. Kondensor ini terbagi menjadi dua, yang pertama air cooled kondensor dan water cooled kondensor. Air cooled kondensor ini mengkondensasikan pembuangan uap dari turbin uap dan kembali kondensat atau cairan yang sudah terkondensasi ke boiler tanpa kehilangan air. Sedangkan water cooled kondensor itulah menggunakan air sebagai cooling medium. Dan ini adalah bagian dari kondensor, yaitu cell and tube kondensor, di mana tipe tabung dan pipa ini digunakan pada kondensor berukuran kecil sampai besar. Biasanya digunakan untuk air pendingin berupa ammonia dan freon. Adapun dengan ciri-ciri kondensor tabung dan pipa ini, itu yang pertama dapat dibuat dengan pipa pendingin bersirip sehingga ukurannya relatif lebih kecil dan ringan. Terus yang kedua, pipa dapat dibuat dengan mudah dan bentuknya yang sederhana dan mudah pemasangannya. Dan terakhir, pipa pendingin ini mudah dibersihkan. Dan yang ini adalah cell and coil kondensor, di mana kondensor tabung dan coil ini banyak digunakan pada unit pendingin dengan freon refrigeran berkapasitas lebih kecil. Dan kondensor tabung dan coil ini di dalam tabungnya dipasang pada posisi vertikal. Koil pipa pendingin ini biasanya dibuat dari tembaga, terbentuk tanpa sirip maupun dengan sirip. Dan pada kondensor tabung dan koil ini, aliran air mengalir di dalam koil pipa pendingin, sehingga endapan dan kerak yang terbentuk di dalam pipa harus dibersihkan menggunakan zat kimia atau deterjen. Adapun ciri-ciri kondensor tabung ini adalah yang pertama, harganya murah karena mudah dalam pembuatannya. Yang kedua, kompak karena posisinya yang vertikal dan mudah dalam pemasangannya. Yang terakhir, tidak perlu mengganti lagi pipa pendingin, tetapi hanya dibersihkan saja dengan menggunakan deterjen. Ini adalah jenis desain dari kondensor, di mana jenis kondensor ini memiliki satu tabung panjang yang digulung berakhir dan kembali pada tabung tersebut. Sedangkan yang ini adalah arus paralel, di mana desain ini mirip dengan radiator atau aliran silang yang melalui satu bagian atau seperti tipe serpentine. Nah, ini adalah bagian dari surface kondensor. Surface kondensor ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama horizontal kondensor dan yang kedua vertical kondensor.
Bagian ini adalah horizontal kondensor, di mana air pendingin ini masuk kondensor melalui bagian bawah, kemudian masuk ke dalam pipa pendingin dan keluar pada bagian atas. Sedangkan arus panasnya ini masuk lewat bagian tengah kondensor dan keluar sebagai kondensat pada bagian bawah kondensor. Jadi kelebihan dari kondensor horizontal ini adalah yang pertama, dapat dibuat dengan pipa pendingin bersirip sehingga relatif berukuran kecil dan ringan. Yang kedua, pipa pendingin dapat dibuat dengan mudah. Yang ketiga, bentuknya sederhana dan mudah pemasangannya. Yang keempat, pipa pendingin mudah dibersihkan. Dan yang ini adalah vertical kondensor, di mana adalah air pendingin masuk ke kondensor melalui bagian bawah, kemudian masuk ke dalam pipa-pipa pendingin dan keluar pada bagian atas. Sedangkan arus panasnya masuk lewat bagian atas kondensor dan keluar sebagai kondensat pada bagian bawah kondensor. Pada gambar tersebut, untuk keterangan yang nomor 1 itu adalah esterification reaktor, kedua vertical fractional column, ketiga vertical kondensor, keempat horizontal kondensor, 5 storage device. Sedangkan ada kelebihan dari kondensor vertikal ini. Yang pertama itu harganya murah karena mudah pembuatannya. Dan yang kedua kompak karena posisinya yang vertikal dan mudah pemasangan. Yang ketiga bisa dikatakan tidak mungkin mengganti pipa pendingin. Jadi pembersihannya ini harus dilakukan dengan menggunakan deterjen. Nah, yang ini adalah bagian dari siklus refrigerasi. Jadi di mana kompresor ini adalah jantung dari sistem kompresi uap. Karena kompresi ini bisa merupakan bahan pendingin ke seluruh sistem pada sistem refrigerasi kompresor. Jadi kompresor ini menggunakan yang pertama kompresor torak dan kedua kompresor rotari. Dan komponen yang kedua itu adalah kondensor, di mana kondensor ini berfungsi untuk membuang kalor dan mengubah wujud bahan pendingin dari gas menjadi cair. Selain itu, kondensor juga digunakan untuk membuat kondensasi bahan pendingin gas dari kompresor dengan suhu tinggi dan tekanan. Dan yang ketiga adalah evaporator, di mana evaporator ini berfungsi untuk menyerap panas dari udara atau benda di dalam lemari es dan mendinginkannya. Kemudian kalor ini dibuang dan melalui kondensor di ruang yang tidak didinginkan. Kompresor ini yang sedang bekerja menghisap bahan pendingin gas dari evaporator. Dan yang terakhir adalah ekspansi, di mana alat ekspansi ini mempunyai dua fungsi, yaitu menurunkan tekanan refrigeran cair dan mengatur aliran refrigeran ke evaporator. Oke, itu presentasi dari saya. Sekiranya ada salah kata, mohon dimaafkan.